Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.
ku mengasihi Engkau. Kita berkumpul untuk memuji besarkan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada paduan suara. Jadinya paduan suara wanita yang akan mewakili Sulawesi Barat dalam Pesparawi di Yogyakarta minggu depan. Selamat datang, selamat kita berkumpul memuji besarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk memuji besarkan nama Tuhan. Dia yang biasa memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala perbuatanmu dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
Kami bersyukur ya Bapa, terlalu baik Engkau bagi kami. Terlalu baik Engkau bagi kami. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami dari hari ke hari. Di tengah segala ketakutan Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama kami. Dalam ketakutan kami, Engkau bersama kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ada di tempat ini mau memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan, membesarkan nama-Mu. Hanyakah Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian penyembahan kami. Dan biarlah semua itu berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Bahkan umat-umat-Mu di mana saja berada menyaksikan live streaming ini, Tuhan berkati. Engkau pun hadir bersama umat-Mu di rumah mereka masing-masing, di mana saja mereka berada. Tuhan, kami akan melihat Roh-Mu bekerja melalui ibadah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ada yang masih takut dengan goyangan-goyangan bumi? Haleluya. Tidak usah takut. Tuhan ada bersama kita. Amin. Haleluya. Walaupun bumi bergoncang, Tuhan tetap ada bersama kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau katakan biar bumi berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Amin. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku lagi shalalalalala. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau tetap cinta Yesus, amin. Karena Yesus perlindungan kita. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara wanita Pesparawi. Kami persilahkan.
Puji Tuhan. Semoga perasaan juri sama dengan perasaan jemaat pagi ini, amin. Doakan kami akan berangkat ke Yogyakarta minggu depan. Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, bahkan Tuhan beri yang terbaik hasilnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan pujian dari Paduan Suara Wanita. Dan saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan kehidupan kita. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Karena hanya Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Kau yang tahu terbaik bagi kami Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang
Kita angkat kembali ref pujian ini dengan kasih Kristus. Ibu Hernita Mosialu akan pimpin kita dalam doa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau penolong kami dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Bukti jikalau pagi hari ini kami masih ada lagi berdiri, memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Semuanya karena Engkau Allah kami yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami juga umat-umat-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan, semakin hari semakin setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkarya di dalam setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Biarlah itu yang akan menuntun, memimpin kami, menguatkan kami, pertambah-tambahkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu kekasih yang telah membawa kami dalam puji-pujian. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia penolong kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar untuk menolong pribadi lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk paduan suara wanita yang sudah memberikan pujiannya kepada kita pada pagi hari ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dokter tadi, kiranya hati juri sama seperti perasaan kepada kita, jemaat yang mendengarkan. Haleluya. Saudara, doakan Pesparawi ini akan dilaksanakan tanggal 19, pembukaannya sampai tanggal 26 Juni ini. Doakan supaya berjalan dengan baik. 34 provinsi mengikuti kegiatan ini, dan kita Sulawesi Barat mengutus kurang lebih 285 kuota. Kita mengikuti semua 12 kategori, ya. Mamasa 7 kategori, Mamuju 3 kategori, Polewali Mandar 1 kategori, dan Mamuju Tengah 1 kategori. Puji Tuhan, kita berdoa, biarlah Tuhan yang dimuliakan di atas semua puji-pujian ini. Benar, ada gold, ada perak, ada emas, ada perak, ada perunggu yang sebagai hadiah, bahkan ada champion
di atasnya. Untuk setiap kategori itu ada champion. Nah, jadi kita benar, kita target itu semua, tapi lebih daripada itu, di atas segala-galanya Tuhan yang dimuliakan lewat puji-pujian kita. Tuhan yang kita tinggikan. Mari pagi hari ini kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini cara berganti-gantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mulai ayat 1 sampai ayat 10 secara berganti-gantian. Saya baca ayat 1 dan saudara membaca ayat yang kedua. Firman Tuhan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 3. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Menjadi satu pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini. Apa sih yang dibutuhkan yang paling mendasar dari orang lumpuh ini? Apa yang menjadi kebutuhan utama dari orang yang lumpuh ini? Saudara, tentunya yang dia butuhkan adalah sebuah kesembuhan. Yang dia butuhkan adalah sebuah pemulihan. Tapi saudara, kalau kita membaca dari bagian kebenaran firman Tuhan ini pun dilanjutkan di pasalnya yang keempat. Bagaimana orang lumpuh ini memuliakan Allah ketika mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Coba kita lihat pasal 4 pada ayatnya yang ke-22. Dikatakan, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Dr. Lukas tidak mencatat secara spesifik ayat berapa usia. Yang jelas 40 tahun lebih orang ini mengalami kelumpuhan. Bahkan dalam ayat 1 dari ayat pembacaan kita tadi, ayat 2, Alkitab mencatat bahwa di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Berarti usia orang tersebut, orang yang lumpuh itu adalah 40 tahun lebih. Mulai sejak dia lahir
Dia sudah tidak dapat berjalan. Ketika usia untuk berjalan, dia tidak sanggup untuk berjalan. Pasti ada usaha dari kedua orang tuanya. Apakah pergi ke tabib, ke dokter, bahkan mungkin bisa saja pergi kepada orang-orang pintar yang ada di sana pada masa itu. Saudara ingat kisah dari seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Uangnya, harta kekayaannya sudah dia habiskan untuk mencari yang namanya kesembuhan. Dia pergi ke tabib-tabib, dia pergi kepada orang-orang untuk mencari kesembuhan, tapi hasilnya tidak ada. No. Bahkan Alkitab mencatat penyakitnya semakin memburuk. Demikianlah orang yang lumpuh sejak lahirnya ini. Untuk menjawab pertanyaan itu tidak mudah. Tidak ada lagi harapan bagi dia. Tidak ada lagi jalan keluar, solusi. Sehingga yang dia lakukan hanya meminta sedekah. Alkitab mencatat, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi tiap-tiap hari keluarganya membawa dia, mengusung dia. Harapan untuk menerima kesembuhan, harapan untuk mendapatkan kesembuhan, bisa berjalan kembali dengan normal. Seperti orang-orang yang lain bisa berjalan. Itu sudah tidak ada lagi. Sudah hilang harapan semuanya. Mungkin 1-2 tahun awal-awal masih ketika lihat anaknya tidak mampu, tidak kuat untuk berjalan, orang tuanya bawa periksa. Kalau sekarang ada dokter terapi, dibawa lagi ke dokter terapi. Tapi hasilnya nol, hasilnya tidak ada. Sampai usia 10 tahun, 20 tahun. Tidak ada. Semua usaha menjadi sia-sia. Nasib, takdir katanya. Tapi saudara, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara melihat ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Waktu itu disebut pukul 3 petang. Di Israel ada jam-jam doa, ada jam-jam beribadah. Pagi pukul 9, siang pukul 12, sore petang pukul 3:15. Jam 5. Itu jam-jam ibadah yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka beribadah. Saya percaya Petrus ketika dia belum menjadi murid ataupun dia sudah menjadi murid, dia mungkin bisa berjumpa dengan orang yang lumpuh ini ketika mereka masuk ke bait Allah. Tapi saudara, sangat berbeda ketika Petrus yang dulu, Yohanes yang dulu, dan Petrus yang setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ada perubahan hidup.
Murid-murid lari ketakutan meninggalkan Yesus ketika Yesus dianiaya. Yesus mati, Yesus bangkit. Isu yang berkembang saat itu, murid-murid mencuri mayat Yesus. Murid-murid lari sembunyi. Mereka tutup pintu rumah tempat mereka tinggal. Tapi Yesus datang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang sedang ketakutan. Setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mengalami Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta. Saudara, murid-murid tidak lagi mengalami ketakutan. Karena apa? Ada Roh Allah dalam kehidupan mereka. Ada Roh Kudus yang menguasai Petrus dan murid-murid yang lain. Saudara, kalau kita membaca dari ayat kebenaran firman Tuhan, ayat 3 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ini yang dia lakukan. Orang lumpuh ini hanya meminta belas kasihan manusia, meminta belas kasihan dari orang banyak yang masuk ke dalam bait Allah. Berikan saya. Meminta sedekah. Karena harapan orang tua sudah hilang. Nasib saya sudah lumpuh dari sejak lama. Ini yang saya hadapi. Yang saya hanya bisa lakukan hanyalah meminta-minta. Duduk di pinggir jalan, meminta-minta belas kasihan orang. Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Dia melihat orang yang lumpuh. Hatinya terbeban dengan belas kasihan. Kalau dulu Petrus masuk, Yohanes masuk bait Allah, mereka lihat tidak ada belas kasihan. Mungkin ada belas kasihan, dia kasih sedekah, dia kasih seberapa yang dia bisa. Tapi ketika Petrus sudah dipenuhkan dengan kuasa Allah, mengalami Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Apa yang mereka katakan? Ayat 4, mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus dan Yohanes menatap orang yang lumpuh itu. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ada apa? Apa yang berbeda dari Petrus sebelum mengalami Pentakosta? Sebelum dipenuhkan dengan Roh Allah dan setelah dipenuhkan dengan Roh Allah. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Berarti ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Wow, berarti saya mau dapat sesuatu ini. Ya, paling tidak, ya lebihlah yang saya dapat dari biasanya. Dia tata, dia lihat dengan saksama. Oh, lama sekali kasih masuk tangannya di kantong. Apa ini yang dia memberikan kepada saya? Saudara, Petrus berkata,
Ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ternyata Petrus dan Yohanes memiliki Yesus dalam hidupnya, memiliki Roh Allah di dalam hidupnya, sehingga dia berkata, lihatlah kepada kami. Orang itu tatap baik-baik, wajahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dia lihat, dia tatap, mengharapkan ada sentuhan kasih, mengharapkan ada belas kasihan dari Petrus dan Yohanes, mau kasih sedekah kepadanya. Petrus katakan, emas dan perak tidak ada pada kami. Emas dan perak ini sesuatu yang berharga pada masa itu. Logam mulia yang sangat berharga. Kalaupun emas dan perak ini kami berikan kepada kamu, tidak dapat membuat engkau sembuh. Emas dan perak mungkin kami berikan kepadamu, ya terbatas. Tidak akan sanggup untuk memulihkan engkau, tidak akan sanggup untuk menjawab doa-doamu. Emas dan perak kami berikan kepadamu, mungkin orang lain yang akan nikmati, mungkin keluargamu yang akan nikmati. Tetapi Petrus berkata, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Haleluya. Apa yang kami punyai, apa yang Petrus punyai, yang tadi dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, lihat kepada kami. Ternyata yang ada pada diri Petrus dan Yohanes adalah Yesus. Dalam pribadi Yesus ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kuasa roh, kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk melakukan menaklukkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Lihatlah kepada kami. Demi nama Yesus orang Nazaret itu. Terus harus sampaikan ini. Israel banyak juga nama Yesus. Spanyol ada Yesus Navas, pemain bola. Ada Yesus Barabas yang dilepaskan. Petrus harus jelaskan ini. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yesus orang Nazaret yang kamu telah hukum. Yesus orang Nazaret yang telah kamu matikan. Yesus orang Nazaret yang telah kamu aniaya. Yesus itulah yang akan menolong engkau. Yesus itulah yang akan memulihkan engkau. Saudara, ketika Petrus berkata demikian, ayatnya yang ke-7 dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kalau Petrus dan Yohanes kasih emas dan perak, kasih sedekah, dia masih tetap akan di situ. Besok dia masih ada di situ minta sedekah. Lusa dia masih ada di pintu gerbang itu minta sedekah. Minggu depan, tahun depan.
Dia masih ada di situ sampai dia mati. Tapi Petrus punya Yesus dalam hati. Kita masih punya Yesus dalam hidup ini. Itu pengharapan. Berikan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Berikan kasih Allah itu bagi orang-orang di sekitar. Mungkin kita tidak kasih uang kita. Mungkin kita tidak kasih. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kita masih punya senyum, paling tidak senyumin mukanya. Tuhan kasih kita mulut, sapa, shalom. Doakan dia. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudara, Petrus yang dulu menyangkal Yesus, Petrus yang dulu ketakutan, tapi ketika alami kuasa Tuhan, alami pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dia tetap bernama Petrus, wajahnya masih tetap seperti itu, tidak berubah, tapi hatinya yang berubah. Kasihnya kepada Tuhan yang berubah, cintanya kepada Tuhan yang berubah. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita semua sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita akan menjadi pribadi-pribadi, gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia. Mari kita mau berikan kepada orang-orang. Petrus memberikan pribadi Yesus dalam kehidupan. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang-orang tercengang-cengang. Mereka tadinya melihat orang lumpuh ini ada di depan meminta-minta. Tapi saat ini mereka sudah melihat dia melompat-lompat. Mereka memuji Tuhan. Orang lumpuh ini memuji Tuhan. Kalau sudah ada Pesparawi saat itu, dia mendaftar salah satu calon. Dia ikut audisi. Nyanyi. Dia lompat-lompat. Dia bersorak kegirangan. Dia bersuka cita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, wow. Apalagi disembuhkan dari kelumpuhan yang sudah dia nanti-nantikan. 40 tahun lebih dia lumpuh. Kerjanya tiap hari minta sedekah. Tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Nasib kumi, takdir kumi. Tidak, saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara sukar. Dia sanggup untuk menolong saya. Dia sanggup untuk menolong kita semua. Haleluya. Biarlah kisah orang yang lumpuh yang disembuhkan menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin banyak harapan jemaat, harapan kita yang mungkin belum terjawab. Bahkan mungkin kita sudah lupakan itu. Bahkan mungkin sudah, mungkin sudah beginilah keadaanku, mungkin sudah beginilah nasibku. Kita berjalan dengan apa yang ada saat. Tapi saudara, semua masih ada harapan. Saudara, ini pengalaman kami
khususnya tim PES Parawi, ya, tim delegasi LPPD. Kesulitan. Kita dapat dana hibah 1M dari Pemprov. Justru detik-detik kita mau berangkat, baru ada kejelasan, baru ada harapan. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Terkadang kita rasa sulit, pintu tertutup, nggak mungkin. Haleluya. Tapi ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Haleluya. Dari kemarin pagi sampai sore, saya, Pak Freddy, ya, dan Pak ajudan dari Pak Ir, kami urus untuk tiket-tiket. Puji Tuhan, tiket sudah ada. Haleluya. Jadi tim PES Parawi, PSW, gak usah naik Hercules ya. Puji Tuhan. Tadinya kita pikir untuk Makassar, Surabaya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih langsung ke Jogja. Haleluya. Ada banyak. Asalkan kita mau berserah, berharap, percaya kepada Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan akan tolong kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dari awal nyanyikan pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku, di saat
yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan telah datang kepada kita. Belajar dari seorang yang lumpuh 40 tahun lebih. Baginya tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Baginya tidak ada lagi harapan untuk berjalan normal seperti orang-orang yang lain. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan sanggup untuk menolong. Kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Saudara, beberapa tahun saudara sudah bergumul dengan penyakit. Berapa tahun saudara sudah bergumul dengan persoalanmu, dengan rumah tanggamu, dengan keluargamu. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menolong. Asal engkau dan saya percaya kepada Tuhan, membawa semuanya di dalam doa-doamu kepada Tuhan dengan tidak putus-putusnya, dengan tidak henti-hentinya. Percaya, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan menolong engkau dan saya dalam setiap menjalani pergumulan. Haleluya, haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, pagi hari ini firman-Mu telah datang kepada kami. Kiranya firman-Mu memberikan motivasi kepada kami. Seakan-akan tidak ada lagi harapan dalam kehidupan kami. Yang ada hanyalah putus asa. Yang ada hanyalah kekecewaan. Yang ada hanyalah ketakutan, ragu-raguan. Tapi oleh firman Tuhan kepada kami pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan percaya kami kepadamu. Mungkin kami sedang bergumul sudah beberapa tahun ini, Bapak. Tuhan, kembalikan Bapak pengharapan itu dalam setiap kehidupan kami. Mungkin itu kami sudah lupakan, kami tidak mau lagi ingat. Tetapi Tuhan, kami bawa semuanya, pergumulan kami kepada. Kami bawa semua Tuhan, masalah kami, persoalan kami, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga kami, persoalan pekerjaan kami, pergumulan dengan penyakit kami Tuhan. Tuhan, kami hanya mau berdoa kepada Tuhan. Kami hanya mau percaya kepada Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau berharap kepada manusia. Kami hanya mau berharap kepada Engkau Tuhan.
demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu pulih. Demi nama Tuhan orang Nazaret itu, kau dipulihkan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab setiap pergumulan yang sudah digumulkan beberapa tahun ini. Jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk kami semua Tuhan, khususnya persiapan kami untuk tim PES Parawi, kontingen Sulawesi Barat. Jika Tuhan berkenan, kami akan menuju ke Yogyakarta Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dana yang kami butuhkan, kami bersyukur Bapak, Tuhan sudah bukakan jalan. Dan Tuhan, dana yang masih sisa yang kami akan cairkan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kiranya memampukan kami semua, khususnya LPPD dan tim delegasi semua Tuhan. Kami boleh dapat lakukan itu dengan hikmat kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sehingga Tuhan pergi dan pulangnya kami tim PES Parawi Sulawesi Barat, kami memperoleh kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati semua kategori-kategori yang akan mempersembahkan pujiannya Bapak. Biarlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun hasilnya Bapak, biarlah Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati semua pengurus yang ada dalam menjalankan tugas-tugas yang ada. Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan, kami semua Tuhan boleh dapat melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk Bapak Nakamura yang sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara Makassar Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu masih ada sampai sekarang. Mujizat-Mu masih ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah Bapak Nakamura. Pulihkan bagian-bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perawatan medis, tangan-tangan dokter. Alat-alat yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan makanan, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan semuanya. Biar itu menjadi sarana dan kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian dari Bapak Nakamura. Berkati istri, berkati anak-anak yang mendampingi, kuatkan, sehat-sehatkan tubuh mereka. Sehingga pada waktu yang Tuhan perkenankan, boleh dapat kembali ke Mamuju. Dan kami boleh menaikkan pujian syukur bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Materaikan dalam hati kami, kehidupan kami semua. Sehingga Tuhan, kami tetap percaya, memiliki pengharapan kami hanya kepada Engkau, Sang Penolong kami, Sang Dokter Tabib kami yang percaya. Terima kasih Bapak. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami tabur pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya.
Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja Dia berkuasa. Pada mujizat Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja Dia berkuasa. Pada mujizat Yesus saja, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja, Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat Yesus saja, lagi Yesus saja, Yesus saja Dia berkuasa. Ada mujizat, lagi ada mujizat, Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu, dan persembahan yang ketiga akan kita berikan untuk Pes Parawi. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita sepekan. Puji Tuhan. Sepertinya
Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Vera Sihombing dan Saudara Julius. Rebana, Angel, Erin, dan Vena. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Bapak Justinus Yepma dan Bapak Musa Sabtu. Aser, Bapak dan Ibu Aris Redi. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sibulea. Musik oleh tim musik. Pelayan-pelayan yang akan melayani kita minggu yang akan datang. Pengumuman tambahan minggu depan ekstra kolekte akan kita berikan untuk pelaksanaan musda yang seharusnya minggu ini, minggu yang sekarang, namun ekstra kolekte hari ini akan kita berikan untuk tim Pesparawi. Kita tetap dukung dalam doa pelaksanaan musda kita bulan depan dan juga Pesparawi yang akan kita dilaksanakan minggu depan. Tidak ada pengumuman tambahan lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau tetap memuliakan Allah kita yang besar, Allah yang layak disembah, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar, Tuhan.
Tuhan yang layak disembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus Tuhan kami yang mempedulikan hidup ini. Kami berdoa buat tim Pesparawi yang akan berangkat ke Yogyakarta minggu depan. Kami memohonkan pertolongan-Mu bagi mereka. Sehat-sehatkan seluruh tim yang ada. Biarlah semuanya sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah dipersembahkan hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Biaya yang masih dibutuhkan kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa akan mengadakan dan mencukupkan semua. Sehingga semuanya bukan siapa-siapa yang diagungkan, tapi Yesuslah yang ditinggikan. Yesuslah yang diagungkan. Karena daripadamu segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Berkati semua yang telah mengikuti ibadah ini, baik yang hadir di dalam ruangan ini, bahkan yang mengikuti kegiatan ini di rumah. Tuhan memberkati, semua mendapat lawatan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna selalu nyata atas hidup kami. Segala puji hanya bagi nama-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah yang berbahagia ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.